Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sambut kedua mempelai. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang kami kenal dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan kami, penyelamat kami. Pada hari ini Tuhan, kami berkumpul di rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu Tuhan dalam acara peneguhan nikah saudara kami Yanto dan Ayu pada hari ini. Bapak, sebelum acara ini dimulai, kami mohon pertolongan Tuhan dan tangan Tuhan turun atas kami untuk mengurapi kami, memberkati kami, khususnya kedua mempelai. Engkau memberkati mereka dengan berkat yang ilahi. Bapa, kami percaya bahwa Engkau menolong kami dan mengurapi kami dalam segala hal yang kami lakukan hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, biar dari awal, pertengahan hingga akhir, biar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 9 ayat 2-3. Dikatakan di situ, aku mau bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita, bersukaria karena engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Firman Tuhan berkata demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, yang merupakan dasar pemberkatan nikah hari ini adalah Tuhan sendiri
yang sudah pertama sekali membentuk yang namanya lembaga keluarga. Di dalam ayat yang 27 dia katakan, mari kita menciptakan, ya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Maka Allah memberkati mereka, lalu berfirman, beranak cuculah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini adalah kebenaran di mana Allah menciptakan manusia itu adalah sepadan. Dia menciptakan manusia itu dengan penuh kemuliaan. Di dalam ayat 26 Alkitab dikatakan, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Inilah yang mendasari kita sebagai orang percaya, yang mengacu kepada pengajaran yang mengatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi dikatakan di situ, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus, Allah menciptakan keluarga itu punya tujuan, yaitu pertama, supaya keluarga itu punya otoritas, punya kuasa, bisa menaklukkan segala apa yang ada di bawah kolong langit ini. Terutama kepada suami, harus punya wibawa, harus punya yang namanya integritas, harus punya yang namanya tanggung jawab. Dikatakan di situ, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Jadi Allah menghendaki keluarga itu punya wibawa, punya otoritas, punya kewenangan ilahi. Wibawanya bukan karena dia pejabat, wibawanya bukan karena dia punya mobil BMW atau apa, bukan. Tetapi wibawanya adalah wibawa ilahi. Memiliki otoritas, di mana dikatakan di situ, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya tujuannya apa? Supaya mereka berkuasa. Jadi Yanto dan Ayu itu membentuk keluarga, bersepakat untuk membentuk keluarga. Tujuannya supaya saudara Yanto dan saudara Ayu menjadi orang-orang yang punya otoritas, yang berkuasa, yang menaklukkan apa yang Anda taklukkan, yaitu dosa. Kalau kita telusuri baik demi baik, ayat demi ayat, ini mengacu kepada otoritas, ini mengacu kepada landasan di mana Allah menghendaki Yanto dan juga Ayu dan seluruh keluarga yang sudah dibentuk menjadi orang yang punya wibawa, orang yang bisa menaklukkan segala hal di dunia ini. Dalam hal bisnis, dalam hal pekerjaan, Allah menghendaki saudara menguasainya dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh ketelatenan, dengan penuh kemampuan yang luar biasa di atas rata-rata. Allah menghendaki Anda membentuk keluarga itu bukan menjadi miskin, bukan menjadi melarat, tetapi Anda diberikan kuasa kepada saudara, diberikan otoritas kepada saudara, supaya saudara bisa menikmati apa yang ada di bawah kolong langit ini. Apa yang merupakan berkat Tuhan, apa yang merupakan janji Allah kepada saudara, janji Allah kepada keluarga yang saudara bentuk, yaitu Anda menaklukkan, saudara menaklukkan segala sesuatu yang ada di bawah bumi ini. Jadi Yanto harus meningkatkan yang namanya kemampuan untuk bisa menguasai. Ya, kalau pendapatan selama ini hanya 3 juta per bulan atau 4 juta, engkau harus taklukkan ekonomi yang ada. Engkau harus bisa mencapai 7 juta satu bulan. Kenapa? Supaya tercapai rencana Allah bagi hidupmu. Allah menghendaki Anda itu sejahtera. Anda menikah dengan Ayu bukan membuat Ayu jadi sengsara atau keduanya sengsara, tidak. Tetapi Anda membentuk keluarga itu supaya apa? Supaya Anda menikmati apa yang telah Allah sediakan di muka bumi ini. Amin toh? Ini menjadi beban apa tidak? Tidak? Atau lumayan berat ya? Lumayan berat ya. Iya, dulu waktu pacaran mah enak-enak gitu ya. Wah, gandeng tangan, wah enak itu. Ya. Wih, cantik sekali ya pacarmu. Oh, bangga ya kan? Bangga ya kan? Oh, cantik sekali. Tapi coba masuk dalam rumah tangga. Di dalam ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Jadi Allah itu sempurna, saudara. Dia tidak menciptakan
Adam dengan Adam. Dia tidak menciptakan Asep dengan Asep. Jadi Allah menciptakan itu laki-laki dengan perempuan. Itu dilarang Tuhan yang namanya LGBT. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam pemberkatan nikah ini, kita mengharapkan Tuhan kepada kedua mempelai diberikan kuasa untuk bisa menaklukkan itu. Ketika saya berkeluarga, diizinkan Tuhan untuk bisa menaklukkan segala macam hal, baik itu kekurangan, baik itu emosi saya, emosi kita. Yang namanya laki-laki itu egonya itu nggak bisa diganggu, betul nggak laki-laki? Kalau disinggung sedikit egonya itu laki-laki itu bisa tensinya sampai 250, jebol pembuluh darahnya langsung. Nah, jangan sampai terjadi sama pengantin laki-laki, ya. Santai saja menghadapi keadaan. Kadang-kadang kita tidak bisa taklukkan emosi kita tidak bisa taklukkan ego kita. Yang salah ada istri, yang salah adalah istri, yang benar adalah suami. Itu adalah satu ego yang paling tidak dikehendaki oleh Allah. Kalau ada masalah dalam keluarga, duduk bersama, berdoa bersama. Maka dari itu, suami istri harus mencari jalan tengahnya. Kalau ada masalah tidak bisa diselesaikan, ada bapak Saki, ada bapak Talu, ada bapak Sa'a, sampaikan ke mereka. Ya, mungkin si Ayu bilang, Bapak Sa'a, ini si Yanto begini-begini, pulangnya udah mulai jam-jam 11 malam. Ada apa itu? Jangan main sapu. Tiba-tiba pulang si Yanto, ditunggu di pintu. Lalu sapu udah main di sini. Jam 11 pulang kau, terjadi perang teluk, saudara. Itu bukan yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah adalah menaklukkan emosi, menaklukkan perasaan kita. Ayo, berapa kali dalam sebulan si Yanto bilang sayang sama kamu? Selagi pacaran, jujur aja. Coba ingat. Tiap hari? Tiap hari ya? Kalau Yanto berapa kali si Ayu bilang sayang sama kamu? Tiap hari ya? Bapak Ibu dengar ya, tiap hari ya. Kalau mereka nanti panggil nama, Ayu panggil nama yang Yanto, ingatkan sama mereka, panggil sayang dong, janjimu dulu di hadapan Tuhan. Ya. Nah, maka dari itu, pemberkatan hari ini adalah pemberkatan yang dikehendaki Allah. Allah memberkati mereka. Allah memberkati Yanto dan Ayu. Lalu Allah berfirman kepada Yanto dan Ayu, beranak cuculah dan bertambah banyak. Lalu Yanto, berapa orang yang kamu ingini? Berapa orang yang kalian ingini? Coba dulu sampaikan, berapa orang? Anakmu pertama apa yang kamu ingini? Laki-laki atau perempuan? Jangan malu-malu lah. Ini kan udah sah hari ini. Nggak malu-malu lagi. Kamu Ayu anak pertama apa? Kamu kepinginmu anak apa? Laki-laki atau perempuan? Sama aja. Puji Tuhan. Jangan lupa ya Ayu, karena kamu sibuk bekerja, sebagai bidan misalnya di rumah sakit, buru-buru masak, rapikan semuanya, langsung kabur. Jangan begitu. Kamu harus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kalau bisa sebelum masak, engkau harus berdoa dulu kepada Tuhan, sehingga keluargamu menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Saya sudah merasakannya itu, bagaimana Tuhan memberkati hidup saya. Memang awalnya mereka bilang, si Oda itu nggak dapat apa-apa itu, si Oda itu nggak akan berubah itu. Ini kesaksian, ini om saya ini satu kelas dengan saya. Dulunya saya itu gimana? Mabuk-mabuk, segala macam dilakukan. Tidur bukan di rumah, tidur di emperan toko orang. Bayangin gilanya. Tapi puji Tuhan, hari ini sudah saya diberkati Tuhan. Amin. Tadi saya lupa memperkenalkan diri ya. Nama saya Pendeta Oda Lase. Saya tinggal di Cimahi. Anak saya 4. Saya bawa, ini istri saya 1. Bukan 2, kalau 2 mungkin saya ada di sini. Nah, saya bekerja sebagai ASN di Kementerian Agama di Kota Cimahi. Kalau dulu PNS, sekarang namanya ASN. Terakhir saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuah yang buahnya berbiji, itulah menjadi makananmu. Jadi jangan takut Yanto, jangan takut Ayu, Tuhan sudah menyediakan makananmu.
untuk anak-anakmu dan keluargamu. Sebelum Tuhan membentuk keluarga itu, yang pertama dia bentuk adalah makanan keluarga itu. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan takut. Jangan takut dengan makan. Kamu pasti makan, kamu pasti berhasil. Kenapa? Karena hari ini kau akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini kita akan masuk di dalam peneguhan dan pemberkatan nikah. Nah, sebagai pengantar, saya akan membacakan kepada kita. Saudara Yanto Halawa dan Saudari Ayu Waruwu, berdasarkan permohonan saudara dan berdasarkan ketentuan yang berlaku seturut dengan firman Tuhan di dalam kebaktian ini, hamba Tuhan akan melayani peneguhan dan pemberkatan nikah saudara. Baik, kita akan mendengarkan sekarang janji nikah yang diucapkan oleh kedua mempelai, dan saya mengundang kedua orang tua untuk mendampingi anaknya dalam mengucapkan janji mereka kepada Tuhan. Saya Devianto Halawa berjanji kepada Ayu Malinda Waruwu di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku dan menyatakan menerima dan mengambil sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Sebagai suami yang beriman, saya berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap memeliharamu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Saya mempelai wanita. Saya Ayu Malinda Waruwu berjanji kepada Devianto Halawa di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Sebagai istri yang beriman, saya berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap memeliharamu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami. Saudara kami Happy dan saudari kami Ayu datang untuk memohon berkat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas mereka, supaya dengan kasih yang teguh mereka dapat memenuhi janji-janji mereka hari ini kepadamu. Amin. Teguhkan pernikahanmu pada hari ini dengan kekuatan Tuhan, dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan, mempersatukan engkau, Devianto Halawa dan Ayu Malinda Waruwu. Engkau pada hari ini dipersatukan oleh Allah, dan tidak ada yang bisa menceraikan engkau selain daripada kematian. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah meneguhkan pernikahan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara Yanto Halawa dan saudari Ayu Waruwu, sebagai hamba Tuhan, saya telah meneguhkan pernikahan saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Katakan berdua amin. Allah yang Maha Murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah, dan memperkenalkan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam kasih setia, ibadah, dan kesucian. Amin. Kita menyanyi Glory Glory Haleluya. Silakan bangkit berdiri. Tidak ada ujung dan tidak ada pangkalnya. Ini memberikan satu pengejaran bagi kita bahwa pernikahan itu tidak ada perpisahan, tidak ada perceraian apapun itu, kecuali maut memisahkan.
Jadi ingat Ayu, ingat Yanto bahwa cincin ini tidak ada pangkalnya, tidak ada ujungnya. Jadi cinta kalian hanya berujung, hanya berakhir ketika maut memisahkan. Apapun itu tidak bisa memisahkan kalian, tidak bisa mengurangi kadar cinta kamu kepada Ayu dan juga Ayu kepada Happy Yanto. Sekarang Happy memberikan cincin kepada Ayu. Saya memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Pelan-pelan, tahan. Jangan terlalu cepat. Ya. Pas? Pas. Sekali lagi, jujur, pas? Pas. Ayu pas? Gak kebesaran? Gak kesempitan? Coba lihat wajah suamimu. Ya, selesai, lepaskan. Ayu, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepada kamu bahwa cincin ini yang kau sematkan ke jari Yanto tidak ada ujung dan pangkalnya. Artinya cintamu tidak akan berujung selain daripada kematian. Itu kamu harus camkan itu. Silakan berikan kepada Yanto. Saya memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku. Pelan-pelan. Jangan buru-buru. Masih banyak waktu. Pelan-pelan. Minta bilangin sedikit tangannya pada kamera. Pada kamera ini. Nah, itu ya. Tahan ya, tahan. Pegang. Apa yang kau berbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang kau berbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Penandatangani piagam atau kemudian dan diserahkan kepada kedua mempelai oleh penatua. Hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah tak kau siapkan bagi
kepada ibumu saat yang tepat, supaya Tuhan melepaskan semuanya yang biar keluarga kalian menjadi keluarga yang bahagia. Tua sudah bertanggung nyawa untuk melahirkan saudara. Untuk itu minta maaf kepada orang tua kalau ada kesalahan yang tidak kamu ingat, supaya Tuhan ampuni. Berkatan nikah pada hari ini, hari Sabtu 23 September 2023 pukul 9 sampai dengan selesai. Tempat Gedung BNKP, Gedung Gereja BNKP Tangerang Selatan, Jalan Raya Siliwangi, Blok H nomor 8, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Telah diadakan peneguhan nikah gerejawi antara Saudara Happy Yanto Halawa dengan Saudari Ayu Melinda Waruwo. Keduanya adalah pasangan yang tidak punya ikatan dengan wanita dan juga dengan pria lain. Dan pernikahan ini sudah diketahui serta direstui oleh orang tua, ayah, ibu dari Saudara Happy Yanto Halawa dan ayah, ibu dari Saudara Ayu Melinda Waruwo, yang disaksikan oleh seluruh jemaat dan kedua orang tua kedua belah pihak. Maka dari hal tersebut, mulai hari ini mereka berdua telah sah menjadi suami istri secara agama, dan dalam waktu dekat akan diurus pengesahan ke catatan sipil di Duscapil setempat. Demikian berita acara pernikahan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Pamulang, 23 September 2023, Pendeta Odali Galasa SH dan Penatua Jemaat Ernita Siaan dan saksi dari laki-laki dan kemudian dari pihak perempuan, Yanto dan Ayu. Ini ada kitab. Di dalamnya ada berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Untuk membangun keluargamu, dasarilah dengan firman Tuhan. Kasihi istrimu, sayangi dia, dia adalah kaum yang lemah. Walaupun dalam Alkitab wanita itu adalah sebagai penolong otomatis dia yang kuat. Tetapi pada dasarnya mereka adalah kaum yang lemah. Tolong perhatikan dia dalam suka dan duka seperti janjimu tadi ada dalam firman Tuhan. Terima firman Tuhan ini. Amin. Dekatin. Cinta sejati. Ayo. Tahan. Jangan buru-buru. Cinta sejati. Ya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sudah kembali. Dapat ya? Ya, ayo cium tangan cowokmu. Ayo, bukan cowokmu, suamimu. Ya. Oke, puji Tuhan, haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah melakukan peneguhan pemberkatan nikah saudara kami Yanto Halawa dan Ayu Waruwo. Tuhan, kami sangat bersyukur dan bersukacita atas penyertaan-Mu kepada kami pada hari ini, di mana mereka sudah menjadi suami istri yang sah di mata-Mu pada hari ini. Tuhan, segala dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran mereka kami mohon ampun kepada-Mu Tuhan, kiranya tidak menjadi penghambat berkat-Mu atas kehidupan mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau memberi persembahan kami kepada-Mu. Kedua mempelai akan memberikan persembahan syukur mereka, bahkan persembahan sulung mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka pada hari ini dan selama-lamanya Tuhan.
Tuhan memberkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersabar dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan. Ayat mengasihiku, ayat memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang memberkati hidupmu dari sekarang sampai Dia datang kedua kali. Mari kita angkat pujian kita, ingat akan nama Yesus. Terima kasih Bu Pendeta Firman Bule yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini, dan juga terima kasih Bapak Pendeta Odali Gelase yang telah berkenan untuk memberkati anak-anak kita pada pagi hari ini. Kami juga berterima kasih pada keluarga yang telah hadir pada acara pemberkatan nikah antara Hepianto Halawa dan Ayu Melinda Waru pada siang hari ini. Tak ada sesuatu yang bisa kami berikan selain ucapan terima kasih, segala jerih payah, segala kelelahan Bapak Ibu semua, dan terlebih-lebih juga semua tim yang telah membantu pada pemberkatan anak kita pada siang hari ini. Dan juga terlebih-lebih juga kepada tim fotografer yang luar biasa pada siang hari ini. Ini semuanya bukan fotografer biasa, ini benar-benar yang sudah profesional. Baik Bapak Agustus, Bapak Purniman. Ini Pak Purniman ini biasanya dia yang artis-artis, yang sering didokumentasi, bukan orang biasa. Mudah-mudahan jerih lelahnya Pak Albert dan Pak Purniman bisa berkenan. Kami mengucapkan banyak terima kasih semuanya. Terima kasih yang boleh kami ucapkan pada siang hari ini. Terima kasih juga Ina telah hadir. Ade Charles, terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Tanjung Priok ya. Waduh, luar biasa. Terima kasih deh. Dan saya tidak sebutkan satu persatu dari keluarga Ayu Waru yang sudah hadir, berkenan hadir. Terima kasih semua. Semoga anak-anak kita ke depan bisa kita mendukung mereka supaya mereka kelak menjadi keluarga yang bahagia. Demikianlah yang kami sampaikan pada siang ini. Semoga kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih ya Bu.
day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous, 2 hearts, 1 beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. For a lifetime. Every day I swear I need you. With each glance, I love you